Halo semua, kembali lagi di MITech ID dan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1, tepatnya IdeaPad Slim 1 14AMN7. Sebelumnya sorry banget nih nggak facecam karena kondisi lagi gak memungkinkan, jadi gantinya saya kasih yang bening-bening ya. Yang penting semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Oke, saya akan langsung bedah ke spesifikasi dasarnya terlebih dahulu. Laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 3 7320U Mendocino ya. RAM 8GB DDR5 dual channel dan SSD NVMe 256GB untuk SKU yang saya pegang ini. Baik unit yang kalian lihat ini bisa kalian dapatkan dengan harga 6 juta atau bisa lebih murah lagi kalau kalian hoki. Kesan pertama yang saya lihat dari laptop ini adalah ini laptop consumer dengan budget entry level menengah. Sekilas untuk CPU AMD Ryzen 7000 series itu dibagi jadi beberapa tipe, tier, dan generasi. Dan juga skema penamaannya kali ini cukup berbeda dan menurut saya beneran bikin bingung orang awam. Dan sebenarnya Ryzen 3 7320 ini adalah refresh dari Ryzen 3 3500U yang masih dengan arsitektur Zen 2 tapi dibekali core yang lebih banyak dan fitur serta eGPU yang berbeda yaitu Radeon 610M yang dengan arsitektur RDNA 2 dan hanya 2 compute unit yang mana sangat sedikit sekali. Untungnya sudah didukung encoder AV1 dan memori LPDDR5. Ngomongin tentang desain laptop ini saya cukup tertipu pas awal lihat karena bodi yang bertekstur matte ini kelihatannya kayak metal atau aluminium alloy gitulah ya. Tapi perlu diketahui bahwa laptop ini bodinya full plastik dan kalau dipegang ya akan terasa banget kalau ini plastik yang cukup ringan. Namun di sini saya cukup impress untuk bagian layar ataupun bodinya ini ternyata sangat kokoh ya, gak banyak bending dan pada layarnya ini ada alasan kenapa cukup tebal karena ya itu dia sangat kokoh. Makanya untuk laptop 14 inch ini beratnya termasuk enteng karena cuma 1,3 kg. Intinya secara logis kesan plastik ringan itu serasa terobati karena teksturnya ini. Kualitinya juga terbilang sangat baik di kelasnya. Meskipun engselnya ini cukup berat, tapi saat dibuka kita bisa membuka layarnya hingga 180 derajat. Port yang disediakan di laptop ini juga cukup lengkap. Meski cuma ada 3 port USB di sini, sayangnya masih ada port USB 2.0 Type A yang mana sangat nanggung. Kenapa nggak sekalian jadi USB 3.0 aja yang mana seharusnya platform Ryzen Mobile sudah mendukung full USB 3.0 yang lebih banyak. Satu lagi poin yang menurut saya agak nanggung untuk laptop 2023 adalah mengenai layarnya. Bukan soal resolusi ataupun refresh rate, melainkan panel yang digunakan. Di resolusi 1080p, layarnya ini hanya menggunakan panel TN yang warnanya itu sebenarnya termasuk oke di kelas panelnya. Hanya saja dari view angle-nya itu terbatas. Sisanya di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p dan dibekali privacy shutter bawaan. Yang saya rasa memang dijadikan untuk standar laptop consumer aja. Lalu surface dari touchpad-nya juga saya rasa ini sangat baik. Mungkin kalau saya mau kasih gambaran ini masih mirip-mirip lah ya sama punyanya IdeaPad Flex. Untuk keyboard pun Lenovo jelas enak ya. Travel distance-nya yang terasa halus. Biasanya laptop 5-7 jutaan itu punya keyboard yang chicletnya itu agak alot ya. Tapi ini enggak. Saya rasa sih laptop ini masih bisa nyaman banget lah buat dipakai ngetik lama-lama. Ngomongin opsi upgrade, Lenovo IdeaPad Slim 1 ini menyediakan satu slot M.2 PCIe 3x4 aja, belum PCIe 4.0 karena CPU ini masih Zen 2, dan untuk RAM-nya sayangnya ini dual channel onboard, jadi kalian gak bisa upgrade dan tetap bertahan dengan kapasitas 8GB DDR5 5500 MHz, yang mana udah pas-pasan untuk 2023 ini, apalagi sudah reserved 2GB untuk iGPU, jadi usable RAM-nya itu hanya 6GB. Tapi untuk ini kalian bisa atur VRAM reservednya ini di BIOS menjadi 1GB atau 512MB sesuai kebutuhan. Untuk SSD yang kita dapatkan di sini adalah dari Samsung dengan form factor yang kecil yaitu 2242, namun disediakan dudukan untuk form factor 2280 untuk kalian upgrade dengan SSD M.2 2280 yang ada di pasaran. Jadi untuk opsi upgrade cukup terbatas di sini. Bicara soal SSD, di sini dipakainya SSD Samsung yang ternyata DRAM-less. Jadi saat kita benchmark speed SSD-nya dapat sequential speed yang tinggi, namun di random read atau write hingga 4K speed-nya pasti anjlok. Untuk software utilities di sini ada Lenovo Vantage yang mana cukup banyak fungsi dan fitur, mulai dari informasi garansi, lalu update software, BIOS dan driver, security advice, system status, quick settings, battery care, power plan dan sebagainya. Untuk thermal solution, Lenovo IdeaPad Slim 1 ini punya konfigurasi cooling dengan satu heat pipe dan satu fan.
Apalagi di form factor sekecil ini, setipis ini, dan cooling yang cukup pas-pasan ya. Dan setelah kita stress test dengan Cinebench R23, 10 menit stress kita bisa lihat ternyata benar laptop ini punya suhu di 80 derajat konstan, lalu turun kembali setelah boosting untuk menyesuaikan suhu ke 3,6 sampai 3,7 GHz. Kapasitas baterai laptop ini ada di 42 Wh yang kedengarannya cukup kecil, tapi daya tahannya termasuk irit karena Ryzen APU ini cukup irit daya saat idle dan usage ringan walaupun max boost hingga 28 Watt. Untuk performa benchmark sintetis mulai dari Cinebench R15, untuk multithread kita dapetin skor di 800-an. Dengan power hanya di 28 Watt, CPU ini efisiensinya sangatlah tinggi. Namun untuk single core-nya ya skor segini bisa dibilang standar karena masih Zen 2, jadinya masih kalah kencang dari Intel yang udah bisa tembus 200-an untuk single core-nya. Berlaku juga untuk benchmark lain seperti Cinebench R23 maupun Geekbench 6. Untuk benchmark seperti 3D Mark V Strike dan Time Spy kita dapetin skor yang jomplang untuk iGPU-nya. Jadi saya udah yakin untuk gaming emang gak akan superior untuk performanya. Bicara performa gaming pun jujur aja saya nggak mau berekspektasi lebih. Kalau di saya meski stuttering atau frame drop ini masih bisa ditoleransi lah ya. Dikarenakan sih emang nggak segitunya perlu spesifikasi tinggi asalkan masih nyaman. Dengan range 50 sampai di atas 100 fps masih terbilang aman untuk game kompetitif seperti Valorant ataupun game yang turn-based RPG seperti Honkai Star Rail. Asalkan setting rata kiri sih ini akan sangat-sangat nyaman dimainkan. Gak ada masalah yang begitu berarti apabila mainin game ini. Sehingganya Genshin Impact masih bisa jalan di setting very low render scale 0,6 FSR 2 dengan frame rate masih di atas 30 dan stuttering gak begitu terasa pada game ini. Laptop ini kalau dipakai game memang lebih pantasnya untuk game casual kompetitif seperti Rocket League dan sebagainya. Karena game yang seperti saya sebutkan tadi kalau dipakai untuk mengisi di waktu kosong cukup oke. Misal main game multiplayer tinggal colok stick 2 biji bisa main deh ya bareng teman atau siapa aja. Untuk performa komputasi sehari-hari seperti ngetik-ngetik, browsing, coding, bahkan gaming ringan, menurut saya udah lebih dari cukup, apalagi performa dari CPU-nya udah kencang banget. Kalau aja layarnya udah IPS dan keyboardnya tersedia backlit akan lebih terasa keren lagi. Untuk drawback-nya ya, laptop ini cuma punya RAM 8GB dan itu pun soldered, gak bisa di-upgrade. Dan juga beberapa kekurangan di speed VRAM yang tidak bisa mengikuti speed RAM-nya yang dapat memangkas performa dari iGPU-nya. Untuk kekokohan durability dari body laptop ini saya udah acungi jempol. Untuk desain udah oke juga ya, minimalis, simple, gak banyak yang aneh-aneh ya. Jadi ini cocok untuk semua kalangan seperti mahasiswa atau pekerja kantoran. Mau itu cewek atau cowok, ini tetap stylish ya. Tapi ya itu kan menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow juga sosmed kami dan jangan lupa cek juga deskripsi. Siapa tahu ada hal-hal menarik di situ. Saya Fadil dan seperti biasa, see you next time.